Di awal kisah kita diperkenalkan pada sosok Laura Blacklock atau biasa dipanggil Lu. Lu ini adalah seorang jurnalis di sebuah perusahaan surat kabar kenamaan. Selain itu Lu juga baru saja pulih dari trauma yang cukup menyiksa mentalnya. Beberapa waktu lalu Lu harus menyaksikan sebuah insiden pembunuhan seorang gadis remaja. Khawatir dengan kondisi mentalnya Lu, sang atasan yang bernama Kokom menyarankan Lu untuk mengambil cuti sejenak. Namun Lu memutuskan untuk tetap bekerja, ketimbang berada di rumah dan terkontaminasi mulut para tetangga yang suka bergosip. Apalagi ia telah diundang untuk meliput sebuah kegiatan amal di kapal pesiar mewah milik pasangan miliarder yaitu Richard dan Anne Lindstad. Diketahui jika saat ini Anne sedang mengidap penyakit leukemia dan berencana untuk melakukan penggalangan dana bagi yayasan amalnya. Sesampainya di kapal Lu langsung disambut hangat oleh Carla sang kepala pelayan. Sesuai dengan aturan, Carla pun meminta Lu dan semua tamu untuk menanggalkan sepatunya. Sebab mereka hanya diperbolehkan mengenakan sandal maupun sepatu yang telah disediakan. Selain Lu, di kapal itu juga terdapat beberapa tamu penting. Di antaranya ada si Adam, pebisnis muda kaya yang dikenal dengan sikap sinisnya. Lalu ada Dr. Mehta, dokter pribadinya Anne. Thomas dan Heidi, sepasang suami istri pemilik perusahaan keuangan yang selalu berpenampilan glamor. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di sana juga ada Ben, sosok fotografer sekaligus mantan kekasihnya Lu. Ben Morgan, I don't believe it. Jesus. No. Setelah sedikit basa-basi busuk, kepala keamanan yang bernama Nielsen lantas menuntun Lu dan yang lainnya menuju kabinnya masing-masing, di mana Lu ditempatkan di kabin nomor 8, tepat di hadapan kabin yang akan ditempati oleh Thomas dan juga Heidi. Sebelum memasuki kabin, Heidi sempat mengajak Lu kenalan dengan tujuan ingin menunjukkan kekayaan dan pengaruhnya di dunia bisnis. Tak lama kemudian, kapal pesiar pun memulai pelayarannya. Ketika Lu sedang menikmati angin sepoi-sepoi di balkon kabinnya, nampak bayangan seseorang yang sedang asik ngudut di kabin sebelahnya, yaitu kabin nomor 10. Entah siapakah orang yang berada di kabin tersebut. Namun Lu dibuat kesal oleh sisa puntung rokok yang tertiup ke balkon kabinnya. Richard sang pemilik kapal lantas menyambut Lu dan tamu undangan lainnya. Richard juga tak lupa berterima kasih atas sumbangan uang yang telah diberikan oleh Heidi, Thomas, dan juga Adam, di mana uang dari hasil penggalangan dana itu akan digunakan untuk membiayai pengobatan para pengidap penyakit kanker. Richard juga memberitahukan kondisi Anne yang saat ini masih belum stabil. Oleh sebab itulah, Anne belum bisa menyambut Heidi dan kawan-kawan. Hingga tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang lelaki yang menaiki speedboat. I'm Richard. So pleased to have you with us. How are you, brother? Welcome aboard. Thank you. Nyatanya lelaki itu adalah Danny, seorang musisi rock kenamaan sekaligus sahabatnya Richard. Ketika sedang bersiap untuk menghadiri jamuan makan malam, Lu iseng video callan dengan Kokom dan menceritakan tentang band yang juga ikut dalam pelayaran itu. Setelahnya Lu pun bergegas menuju ruangan makan malam. Namun di tengah perjalanan, langkah Lu mendadak terhenti oleh kemunculan band yang sedang bersama Grace, sosok influencer kenamaan yang juga diundang oleh Richard. Sontak Lu pun dilanda kegugupan dan bersembunyi di kabin nomor 10. Dan di kabin itulah Lu bertemu dengan seorang wanita asing yang entah siapakah dia. Setelah itu Lu melanjutkan langkahnya menuju ruangan makan malam. Namun sesampainya di sana, Lu menjadi bahan candaan sebab gaun yang ia kenakan sangatlah mencolok. Rocking that glitter ball. After dinner, you could meet Mrs. Lindstad. She'd very much appreciate it. Oh yeah. Selesai makan, Nielsen lantas membawa Lu menemui Anne di ruangan pribadinya. Tanpa basa-basi, Anne langsung menyampaikan kekagumannya pada Lu. Selama ini nyatanya Anne telah mengikuti setiap artikel yang ditulis oleh Lu. Salah satunya adalah artikel yang memuat tentang perjuangan wanita di Timur Tengah. Menurut pandangan Anne, Lu adalah sosok jurnalis yang berani, tajam, dan tak bisa diintervensi. Oleh sebab itulah Anne lebih memilih mengundang Lu ketimbang jurnalis lain yang hanya mementingkan uang semata.
Sambil menahan rasa sakit di tubuhnya, Anne pun mulai menceritakan bahwa kini ia telah menghentikan semua pengobatannya. Sebab Anne menganggap jika semua itu hanya akan semakin menyiksa tubuhnya. Setelah itu Anne mulai menunjukkan isi pidatonya yang akan ia bacakan di pesta peresmian yayasan. Anne kemudian meminta Lou untuk memberi masukan pada isi pidatonya itu. Namun betapa kagetnya Lou, sebab Anne berencana menyumbangkan semua uangnya untuk yayasan tersebut. Semua itu karena Anne merasa bahwa kekayaan yang telah ia capai selama ini haruslah dikembalikan pada tempat yang seharusnya. Dengan kata lain, Anne sudah berada di fase di mana ia menyadari bahwa di balik kekayaan yang dimiliki, ada hak orang lain yang tersimpan di dalamnya. Sebelum menutup perbincangan, Anne pun lantas menyembunyikan kertas pidatonya itu. It's charity without the ego. Thank you. Hey, shining lady. Saat hendak kembali ke kabinnya, Lou tiba-tiba dihampiri oleh Ben. Dari cara keduanya saling memandang, nampak jelas jika Ben dan Lou ini sebenarnya masih saling mencintai. Dengan segala pesona yang entah bawaan lahir atau hasil latihan depan cermin, Ben pun mencoba menggoda Lou dan mengajaknya untuk menikmati malam berduaan. Namun seperti wanita pada umumnya yang memiliki gengsi setebal tembok istana, Lou pun memutuskan untuk menolak ajakan Ben. Tengah malamnya Lou kembali dihantui akan trauma pembunuhan seorang gadis. Lou kemudian terbangun dan tiba-tiba mendengar suara keributan yang berasal dari kabin nomor 10. Karena penasaran, Lou pun menuju balkon guna mengecek keributan tersebut. Namun betapa kagetnya Lou saat melihat seseorang yang terjatuh ke lautan. Selain itu terdapat juga bercak darah di dinding balkon kabin nomor 10. Tanpa pikir panjang, Lou pun bergegas melaporkan kejadian itu pada Carla. Someone's gone overboard. Man overboard. All crew to muster. Requesting urgent assistance. Setelah melakukan pencarian dengan mengitari laut sekitar, sayangnya orang yang terjatuh itu tak bisa ditemukan. Kapten dan semua staf kapal lalu mengecek satu persatu kabin. Namun faktanya tak ada satupun tamu yang menghilang. Saat dimintai keterangan oleh Kapten John dan juga Nielsen, Lou dengan yakin mengatakan bahwa ia telah melihat seorang wanita terjatuh dari kabin nomor 10. Namun John menjelaskan bahwa kabin itu sama sekali tak berpenghuni, sebab tamu yang akan diundang tiba-tiba membatalkan kedatangannya. Guna membuktikan bahwa ada seseorang yang menempati kabin tersebut, Lou pun mencoba menunjukkan bercak darah di balkon dan juga puntung rokok yang sempat ia buang ke tong sampah. Namun anehnya bercak darah tersebut kini telah menghilang. Begitu juga dengan puntung rokok di dalam tong sampah, sebab kabin itu telah dibersihkan oleh cleaning service. Apakah semua itu hanyalah halusinasinya Lou, atau memang ada seseorang yang menempati kabin tersebut? Good night, Miss Blacklock. This is just... reminder to all crew. Lou yang masih penasaran esoknya kembali mendatangi Richard. Lou kemudian mencoba meyakinkan Richard bahwa apa yang dilihatnya semalam adalah sebuah kenyataan. Namun Richard masih saja tak percaya, seolah ia menganggap pernyataan Lou hanyalah halusinasi semata. Dengan wajah kesal, Richard langsung mengumpulkan semua stafnya di geladak kapal, lalu meminta Lou untuk memeriksanya satu persatu. Namun anehnya, Lou tak menemukan keberadaan wanita penghuni kabin nomor 10. Setelah itu Lou menemui Anne untuk melanjutkan wawancaranya. Namun tak seperti pertemuan sebelumnya, di momen itu Anne nampak begitu dingin dan meminta Lou untuk menunda wawancaranya. Dengan alasan bahwa kondisi tubuhnya sangat lemah akibat pengobatan yang baru saja ia jalani. Lou kemudian berinisiatif mendatangi Ben dan menceritakan tentang insiden semalam. Mungkin kini semua orang telah menganggapnya gila. Padahal jelas-jelas ia melihat seorang wanita yang menempati kabin nomor 10. Sontak Lou pun memiliki ide untuk mengecek semua foto hasil jepretannya Ben, dengan harapan ia bisa menemukan foto wanita tersebut. Setelah mengecek satu persatu foto di kapal, Lou sama sekali tak menemukan keberadaan wanita itu. Namun saat Lou mengecek foto-foto lainnya, ia dikejutkan dengan foto sang wanita yang berada di pestanya Adam. That's her. That's the woman I saw. No, wait. Hey. The woman in cabin 10. Tanpa pikir panjang, Lou langsung menunjukkan foto itu ke hadapan Richard yang sedang bersantai bersama tamu lainnya.
Namun Richard mengatakan bahwa ia tak mengenali wanita itu. Begitu juga dengan Adam. Meski wanita itu datang ke pestanya, namun Adam sama sekali tak mengenalinya. Di tengah perdebatan, Mehta menganalisa bahwa apa yang dialami oleh Lou kemungkinan diakibatkan oleh trauma yang pernah ia alami. Apalagi sesuai info dari Ben, Lou pernah menyaksikan insiden pembunuhan teman wanitanya yang ditenggelamkan di dalam mobil. Dengan kesimpulan bahwa apa yang dilihat Lou semalam adalah sebuah halusinasi. Why would you tell them? I was worried about you, Lo. God, I don't believe this. Guna menenangkan Lou, Richard pun meminta Nielsen untuk melayani Lou dan membawanya ke tempat spa. Namun sebelum itu Richard mengingatkan betapa pentingnya pelayaran ini bagi ia dan juga Anne. Jadi ia pun memohon agar Lou bisa menjaga sikap demi kenyamanan para tamu undangannya. Lou kemudian menjalani spa dan dilayani oleh seorang wanita, kita panggil saja Neneng. Berbekal pengalaman yang dimiliki, Neneng pun mampu menenangkan Lou hingga membuatnya tertidur sejenak. Akan tetapi Lou kembali terbangun oleh kenangan pembunuhan teman wanitanya itu. Lou kemudian mandi dan melihat bayangan seseorang yang sedang berjalan di sana. Saat mencoba mengeceknya, Lou malah mendapati tulisan stop di kaca kamar mandi itu. Seolah tulisan itu adalah sebuah ancaman yang ditujukan pada Lou. Lou pun kemudian bertanya pada Neneng siapakah yang baru saja masuk ke ruangan itu. Namun Neneng tak tahu sebab ia baru saja mengambil handuk di ruangan laundry. Di tengah perbincangannya dengan Neneng, Lou kemudian dikejutkan dengan kemunculan Adam. Sontak kecurigaan Lou pun langsung tertuju pada Adam. Namun Adam langsung membantah karena dirinya baru saja tiba di sana. Guna mencari tahu siapakah yang telah memasuki ruangan spa, Lou kemudian mendatangi John dan meminta rekaman CCTV di kapal itu. Namun betapa kecewanya Lou, sebab nyatanya semua CCTV telah dimatikan demi menjaga privasi para tamu. Lou yang ingin mencari bukti tentang keberadaan si wanita memutuskan untuk menyelinap masuk ke kabin nomor 10. Karena pintunya telah dikunci, ia pun nekat menyeberang lewat balkon yang hampir saja membuatnya terjatuh. Setelah berhasil masuk, Lou kemudian mulai mencari ke berbagai sudut ruangan guna menemukan apapun yang bisa dijadikan sebagai bukti. Hingga pada akhirnya, ia pun menemukan rambut sang wanita yang terselip di saluran pembuangan wastafel. Meski sebelumnya Lou sempat kecewa dengan Ben, namun karena tak ada yang bisa dipercaya, ia pun memutuskan untuk menunjukkan bukti itu pada Ben. Ben akhirnya percaya pada apa yang dikatakan oleh Lou. Namun untuk saat ini Ben meminta Lou tetap bersikap tenang. Tak ada gunanya jika Lou terus mencari pembenaran saat mereka masih berada di tengah lautan. Dan ketika nanti kapal itu berlabuh, Ben janji akan menemani Lou untuk membuat laporan ke kepolisian setempat. Setelah menyembunyikan bukti rambut di dalam saluran wastafel, Lou mencoba menenangkan emosinya sambil memandangi lautan. Grace yang merasa kesepian lantas memanggil Lou dan mengajaknya berbincang. Disitulah Lou pun mulai menanyai Grace tentang hubungannya dengan Lars, salah satu tamu yang juga diundang ke kapal itu. Grace kemudian dengan santai mengakui bahwa hubungannya dengan Lars hanyalah sebuah settingan. Semua itu hanya demi menaikkan popularitas dan nama baik perusahaannya Lars. Karena faktanya, Lars adalah kaum pelangi alias pengagum sesama pedang. Pernyataan Grace itu tentu membuat Lou semakin tenggelam dalam kecurigaan. Di tengah jamuan makan siang, Lou kemudian menanyai Lars tentang bagaimana ia bisa diundang ke kapal itu. Ternyata Lars ini adalah pemilik perusahaan teknologi AI serta pemindaian wajah. Sedangkan Richard adalah investor utamanya. Ketika Lou mencoba menggali lebih dalam lagi, tiba-tiba Richard bangun untuk menyampaikan makna di balik pelayaran itu. Dengan mata berkaca-kaca Richard menyampaikan betapa ia sangat mencintai Anne. Richard juga mengungkapkan bahwa pelayaran mewah itu bukan sekedar demi kelangsungan yayasannya, melainkan sebuah bentuk motivasi agar Anne mau terus berjuang melawan penyakitnya. Thank you all for being here. Oh my darling. Sorry. Esok paginya Richard dan para tamu memutuskan untuk melihat paus dengan menaiki speedboat. Namun tidak dengan Mehta yang harus tetap mengawasi kondisi kesehatannya Anne. Begitu juga dengan Lou yang masih ingin terus melanjutkan penyelidikannya. Lou kemudian menyelinap menuju ruangan awak kapal. Dengan harapan ia bisa menemukan info tentang sang wanita penghuni kabin nomor 10.
Namun sayang tak ada satupun awak kapal yang mengenali atau melihat wanita itu. Whale watching wasn't for you. Ketika hendak kembali ke kabinnya, Lu sempat dibuat panik dengan kemunculan Dokter Mehta yang hendak mengecek kondisinya Anne. Mehta yang curiga pun lantas menanyakan tujuan Lu memasuki ruangan awak kapal. Namun Lu spontan berdalih bahwa tujuannya hanyalah untuk melihat-lihat fasilitas di kapal itu. Merasa ada yang janggal, Lu bergegas kembali ke kabin dan panik saat melihat kabinnya yang sudah dibersihkan. Alhamdulillahnya rambut sang wanita misterius itu masih tersimpan di dalam wastafel. Namun yang membuat Lu kaget, terdapat sebuah kancing baju yang tergeletak di lantainya. Melihat Richard dan kawan-kawan yang sudah kembali ke kapal, Lu pun memutuskan untuk menenangkan diri sambil melihat lautan. Namun pandangan Lu seketika teralihkan pada Ben dan Grace yang sedang asik berduaan. Di situ juga nampak John yang sedang mengawasi keadaan kapal. Namun ketika Ben dan Grace kembali ke kabin, tiba-tiba untungnya Lu berhasil diselamatkan oleh Heidi yang melihatnya di balik kaca. Namun entah siapakah sosok yang telah tega menjatuhkan Lu. Apakah Kapten John, Mehta, atau ada sosok lain yang telah menyusup ke kapal itu? Di hadapan Richard, John, dan juga Ben, Lu menegaskan bahwa ada seseorang yang telah mendorongnya jatuh. Namun John dan Richard mengelak sebab mereka tak melihat siapapun selain Lu. Begitu juga dengan Mehta, yang lagi-lagi menganggap bahwa Lu sedang berhalusinasi. Melihat salah satu kancing di baju Mehta yang terlepas, sontak Lu pun teringat akan bukti kancing baju dan juga rambut yang ia sembunyikan di dalam mantelnya. Namun ternyata mantel itu kini telah dibawa oleh petugas kebersihan. It's okay. Miss, we put your belongings over here. It was in the coat pocket. This is all we found. Sialnya bukti itu kini telah hilang entah kemana. Kecurigaan Lu pun langsung tertuju pada Ben. Karena hanya Ben lah yang mengetahui tentang bukti tersebut. Ben juga mengakui bahwa ia memang telah memberitahukan semua tamu tentang bukti-bukti yang Lu miliki. Namun semua itu karena Ben ingin membela Lu yang sudah dianggap gila. Jadi bisa disimpulkan bahwa bukti-bukti itu pastinya telah dihilangkan oleh si pelaku. Stop helping. I'm asking her to disembark. I cannot afford any more scandal in Danny, my life. please. You know that. I just want you to reconsider. Tak ingin terjebak dalam kekacauan yang terjadi, Danny pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan kapal. Kepergian Danny pun sontak membuat para tamu semakin membenci. Bahkan mereka juga mengata-ngatai Lu sebagai wanita gila yang sudah merusak ketenangan pelayaran itu. Attention staff brain, drop it. It's kind of toxic. Saat Lu sedang merenung di kabinnya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Lu pun kemudian bergegas mengeceknya melalui lubang kaca pintu. Dan saat itulah ia melihat sosok wanita yang sangat mirip dengan penghuni kabin nomor 10. Lu kemudian terus mengikuti langkah sang wanita hingga menuju ruangan mesin. Namun tiba-tiba... No, wait! Nyatanya wanita itu memanglah wanita penghuni kabin nomor 10. Sontak Lu pun kaget, karena ia dengan jelas melihat wanita itulah yang jatuh ke lautan. Namun sang wanita langsung mengingatkan Lu untuk berhenti menyelidiki tentang insiden itu, sebab ia tak ingin Lu menjadi korban pembunuhan selanjutnya. Sang wanita juga mengaku bahwa ialah yang telah menulis kata stop di ruangan spa. Namun ia bukanlah pelaku yang telah menjatuhkan Lu. Lu yang penasaran lantas membuka hoodie sang wanita. Dan betapa kagetnya Lu, sebab wajah dan penampilan sang wanita itu sangatlah mirip dengan Anne. Lu kemudian dibuat pingsan dan dikunci di dalam sebuah ruangan. Saat terbangun dari pingsannya, Lu kemudian mencoba memanjat keluar, namun sayangnya pintu itu telah terkunci dengan rapat. Di tengah kepasrahan, Lu mulai mencoba menelaah tentang semua kejanggalan yang ada. Akhirnya satu persatu teka-teki pun mulai terpecahkan. Sosok Anne yang pertama kali ia temui mengaku telah menghentikan semua pengobatannya. Namun anehnya di pertemuan kedua, Anne mengatakan bahwa dirinya sedang menjalani pengobatan. Akhirnya Lu pun menyadari bahwa sosok Anne di pertemuan pertama adalah sosok Anne yang sesungguhnya. Sedangkan di pertemuan kedua,
wanita penghuni kabin nomor 10 lah yang telah menyamar menjadi Anne. Jadi kesimpulannya Anne lah wanita yang telah dihabisi dan dibuang ke lautan. I know that you're not Anne. It was Anne who went overboard, wasn't it? Tak lama kemudian sang wanita pun akhirnya kembali mendatangi Lou. Dengan penuh penyesalan, sang wanita itu pun mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Katie. Setelah itu ia mulai menjelaskan tentang fakta di balik tewasnya Anne. Jadi saat Richard mengetahui bahwa Anne akan menyumbangkan semua kekayaannya, ia meminta Lars menggunakan alat pemindai wajah guna menemukan wanita yang sangat mirip dengan Anne. Katie pun akhirnya terpilih dan diundang oleh Richard untuk datang ke pestanya Adam. Di sanalah Richard menawari Katie untuk menyamar menjadi Anne, tentu dengan imbalan uang yang sangat banyak. Katie juga harus menandatangani surat wasiat yang telah diubah oleh Richard di hadapan semua pengacaranya Anne. Setelah itu Katie pun mulai menceritakan tentang kronologi tewasnya Anne. What is this? I never imagined it would end like this. Sebenarnya Katie tak menyangka jika Richard akan setega itu menghabisi Anne. Katie juga terpaksa menerima tawaran Richard hanya demi bisa memenuhi kebutuhan ia dan anak semata wayangnya. Mendengar semua penjelasan Katie, Lou semakin yakin jika Katie akan menjadi korban Richard yang selanjutnya. Karena setelah Richard mendapatkan apa yang dia inginkan, ia pasti akan menghabisi Katie untuk menutupi semua kejahatannya. Demi keselamatan Katie, Lou pun mengajaknya bekerja sama untuk mengungkap kejahatannya Richard. Namun Katie yang masih dibaluti kebimbangan lebih memilih pergi dan merayakan pesta kembang api bersama Richard. Anne. Melihat Lou yang tak ada di sana, Ben pun memutuskan untuk mengecek kondisi Lou. Namun saat hendak memasuki kabin, ia malah mendapati Mehta yang mengaku baru saja memeriksa kondisinya Lou. Mehta juga bilang bahwa saat ini kondisi mental Lou sedang terguncang. Jadi Mehta meminta Ben untuk menjenguk Lou keesokan paginya. Ternyata Mehta dan Kapten John adalah kaki tangannya Richard. John jugalah yang telah mendorong Lou jatuh ke dalam kolam. Sedangkan selama ini Mehta ditugaskan untuk menghabisi Anne secara perlahan dengan memberikan dosis obat berlebih. Guna menutupi aksi kejahatannya, Richard kemudian memerintahkan Mehta untuk menghabisi Lou. Awalnya Mehta menolak sebab tindakan itu tak sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan. Namun Richard sama sekali tak peduli. Richard juga mengancam akan membongkar kejahatan Mehta di masa lalu yang telah menghabisi pasiennya dengan cara melebihkan dosis obatnya. Karena tak punya pilihan, Mehta pun akhirnya menyanggupi permintaan Richard. Namun tanpa keduanya sadari, nyatanya Katie telah mendengar semua percakapan itu. Khawatir dengan kondisi Lou, Katie pun mendatangi Lou dan menceritakan tentang semua niat jahatnya Richard. Dalam 2 jam ke depan kapal itu akan tiba di tempat tujuan. Jadi Katie meminta Lou untuk kabur saat kapal itu telah berlabuh. Sebelum berpisah, Lou meminta Katie untuk bisa mengulur waktu saat di pesta peresmian yayasan. Dan saat nantinya Lou menemukan celah, ia akan datang menyelamatkan Katie sekaligus menguak kebusukannya Richard. I'm going to get to you. I promise. Kapal pun akhirnya tiba di sebuah desa terpencil di Norwegia. Karena di sana tak ada dermaga, semua tamu pun diminta untuk menaiki kapal menuju daratan. Sedangkan di sisi lain nampak Mehta yang sedang mencari keberadaan Lou. Untungnya Lou berhasil lolos dan bergegas menuju ruangannya Anne. Di sisi lain, Ben yang masih diliputi kecemasan sempat berniat untuk mengecek Lou di kabinnya. Namun usahanya itu langsung dicegah oleh Richard, yang mengatakan bahwa saat ini Lou sedang menjalani pengobatan. Awalnya Ben percaya dengan ucapan Richard, namun setelah menelaah sejenak, Ben memutuskan untuk melihat kondisi Lou secara langsung. Setelah Lou mendapatkan surat wasiatnya Anne, ia pun berniat mencari bantuan menggunakan alat komunikasi kapal. Namun sialnya aksi Lou itu diketahui oleh Mehta yang datang dengan membawa jarum suntik di tangannya. Disusul oleh John yang datang kemudian. Hingga tiba-tiba...
Naasnya Ben tewas terkena suntikan beracun, sedangkan Lu berhasil lolos dengan meloncat ke lautan. Sambil menahan dinginnya suhu air laut yang begitu menusuk, Lu pun berenang menuju ke tepian. Untungnya tak jauh dari sana ia pun menemukan sebuah rumah tak berpenghuni. Ia kemudian langsung menyalakan api dan mengganti pakaian dengan baju yang ia temukan di sana. Di sisi lain nampak Mehta yang melapor pada Richard tentang tewasnya Ben, sedangkan Lu berhasil lolos dengan melompat ke lautan. Namun di situ Richard nampak tenang sebab ia yakin Lu pasti akan mati kedinginan. Richard kemudian meminta Mehta untuk fokus pada rencana selanjutnya, yaitu proses penandatanganan wasiat dan juga pesta peresmian yayasan. Dan setelah pesta itu usai, maka Mehta diperintahkan untuk langsung menghabisi Katie. Tibalah waktu penandatanganan surat wasiat. Tak ada satupun pengacara yang menyadari jika wanita di hadapan mereka bukanlah Anne. Sesuai dengan rencana, Katie pun memberitahukan bahwa ia telah mengganti isi surat wasiatnya, di mana kini ia akan mewariskan semua kekayaan beserta yayasannya pada Richard sang suami. Dengan alasan bahwa Richard adalah lelaki baik, bertanggung jawab, dan selalu setia menjaga amanah. Padahal di dalam hatinya tersimpan begitu banyak kebencian dan caci maki yang tak terucapkan. Kembali pada Lu yang sedang menyelinap masuk ke lokasi pesta. Namun tak lama kemudian aksinya pun diketahui oleh Nielsen sang kepala keamanan. Ketika Nielsen hendak melaporkannya pada Richard, Lu bergegas memberitahukan tentang Anne yang telah tewas dihabisi oleh Richard. Semua itu karena Richard ingin menguasai harta peninggalan Anne. Sedangkan wanita yang menyamar menjadi Anne adalah wanita sewaannya Richard. Sebagai bukti Lu juga menunjukkan surat wasiat peninggalannya Anne, beserta isi pidato yang telah Anne siapkan sebelumnya. Akhirnya Nielsen pun percaya dan mengizinkan Lu untuk masuk ke tempat pesta. It gives me great pleasure for so many years now. Maintain her family's legacy and Lingstad. Ketika Richard sedang membacakan pidato sambutan, para tamu undangan dibuat bingung dengan kemunculan Lu yang tiba-tiba maju dan merampas mic dari tangan Richard. Richard yang panik pun langsung memanggil para penjaga untuk mengamankan Lu. Namun Katie dengan lantang meminta Lu untuk melanjutkan pidatonya. Tak hanya isi pidatonya Anne, Lu juga mengungkapkan tentang Anne yang telah tewas dihabisi oleh Richard. Karena semua kebohongannya telah terungkap, kepalang tanggung Richard pun langsung menodongkan pisau pada Katie. Tonight, Darren. It's over. Richard lalu menjadikan Katie sebagai tawanan untuk bisa kabur dari tempat itu. Namun saat hendak menaiki kapal, tiba-tiba... What are you doing? I can't get a clear shot. Richard pun akhirnya tewas terkena hantaman besi dari Lu. Beberapa minggu kemudian Lu kembali menjalani rutinitasnya sebagai jurnalis. Ia juga telah memuat berita tentang insiden tewasnya Anne beserta semua kekayaannya yang telah didonasikan untuk yayasan. Sedangkan Mehta dan John kini telah mendekam di dalam penjara. Lu juga tak lupa menulis tentang pengorbanan Ben dalam menyelamatkan nyawanya. Lalu di manakah Katie saat ini? Nyatanya Katie dinyatakan tak bersalah dan telah kembali menjalani hidup bersama anak sematawayangnya. Namun tiba-tiba, film pun selesai. Itulah akhir dari sebuah pelayaran mewah yang dipenuhi dengan aksi menegangkan. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah jangan pernah menyepelekan insting seorang wanita. Karena di balik penampilannya yang terlihat lemah, tersimpan insting tajam dan juga mulut yang lumayan mencekam. Ya sekian rekap alur filmnya. Saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa di kisah mencekam yang selanjutnya. Assalamualaikum.